Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1 PJOK dari kelas 12 F3 yang beranggotakan saya, Muhammad Farel Aulia. Saya Uzema Zahra. Saya Kaila Anissa Putri Rianto. Saya Nabila Syakira Yuniar. Saya Dewi Puspita Arini. Saya Raufatan Amarta Gustama. Dan kami akan menjelaskan materi yaitu penyakit menular seksual. Selamat menyaksikan. Apa sih PMS itu? Nah, PMS atau penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dan juga hubungan intim dari satu orang ke orang lain. Nah, penyakit ini biasanya ditandai dengan keputihan, lepuhan, ruam, dan juga nyeri pada area kelamin. Nah, penyakit menular seksual ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, memiliki pasangan seksual lebih dari satu atau multi partner. Nah, yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik secara bergantian serta penyalahgunaan narkoba dan juga alkohol. Tapi yang terakhir dan tidak kalah penting adalah minimnya kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi, ciri-ciri dan macam-macam penyakit menular seksual adalah gejala tiap orang berbeda-beda, tapi secara umum PMS punya ciri seperti rasa gatal, perih atau tidak nyaman di area kelamin, lalu keluar cairan tidak normal dari alat kelamin, terus nyeri saat buang air kecil, muncul luka atau ruam di sekitar kelamin, demam, lemas atau pembengkakan kelenjar. Pada beberapa orang tidak ada gejala sama sekali, tapi ini berbahaya karena tetap bisa menular. Lalu macam-macam penyakit seksual menular adalah yang pertama gonore atau kencing nanah, yang kedua ada sifilis atau raja singa, yang kedua ada chlamydia, yang keempat ada herpes genital, yang kelima ada HIV atau AIDS, yang keenam ada HPV atau human papillomavirus, yang ketujuh ada hepatitis C. PMS oleh peradangan disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh saat berhubungan seksual tanpa pengaman. Penyebab utamanya karena bakteri dan juga virus. Jenis PMS oleh peradangan yaitu gonore atau kencing nanah, yang kedua ada chlamydia atau keputihan yang tidak normal, yang ketiga sifilis, dan yang terakhir herpes genital atau luka lepuhan yang berisi cairan. Tidak ditangani, PMS oleh peradangan dapat menyebabkan infeksi kronis, peradang panggul, kemandulan, dan juga risiko penularan HIV meningkat. Erosi serviks muncul akibat dari kerusakan permukaan lapisan kulit atau mukosa karena bakteri ataupun virus menyerang sel-sel kulit di titik infeksi. Selain itu, pecahnya vesikel dan juga peradangan hebat bisa menjadi penyebab terjadinya erosi serviks. Erosi serviks dibiarkan, hal ini akan meningkatkan terjadinya penyakit yang lebih berbahaya seperti HIV. Selain itu, erosi serviks juga bisa menyebabkan kemandulan, nyeri kronis, bahkan penularan ke pasangan. Selama ini banyak orang pikir PMS hanya menular melalui hubungan seksual, tetapi lebih dari itu, melalui berbagai cara, yaitu dari terkontaminasi darah yang terinfeksi, yang kedua penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan yang ketiga dari ibu ke bayi yang hamil melalui menyusui dan juga melahirkan. Nah, tapi tenang aja, PMS ini juga bisa dicegah, yaitu yang pertama dengan tidak berganti-ganti pasangan dan menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan yang ketiga melakukan tes kesehatan secara rutin. Nah, kesimpulannya, jadi PMS ini bisa menyerang siapapun, tetapi bisa dicegah melalui perilaku yang bertanggung jawab dan juga dengan gaya hidup yang sehat. Pengobatan PMS atau penyakit menular seksual itu bergantung pada penyebabnya. Di mana penyebabnya itu tuh ada dua, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri dan juga penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Dan masing-masing dari penyebab itu memiliki penanganan yang berbeda. Contohnya, ketika penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, seperti penyakitnya itu contohnya tuh kayak sifilis dan juga gonore, dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik sejak dini melalui tenaga-tenaga medis yang berprofesional. Dan juga perlu digarisbawahi kalau misalkan pemeriksaan kesehatan pun juga penting ya, agar kita mengetahui terkait kondisi kesehatan kita dan kira-kira apa sih tindakan lanjut yang perlu kita ambil, seperti itu.
Sedangkan PMS atau penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus seperti penyakit itu seperti HIV, AIDS dan juga herpes itu masih belum bisa disembuhkan. Kenapa? Dikarenakan masih belum ada semacam obatnya. Tetapi kita bisa mencegah atau bahkan bisa melakukan pengendalian terkait virus tersebut. Dengan cara apa? Dengan melakukan pengobatan secara rutin atau berkala. Dan juga gak hanya itu, kuncinya adalah kita tuh tetap patuh dalam menjalani protokol-protokol kesehatan dan juga kontrol kesehatan secara berkala. Penanggulangan penyakit menular seksual dapat kita lakukan dengan adanya edukasi kesehatan, di mana edukasi kesehatan ini dapat kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat tuh memiliki pemahaman kalau misalkan penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS dan juga sebagainya itu tuh sebenarnya harus diwaspadai dan harus dicegah. Ya. Dan tidak adanya unsur meremehkan dari penyakit tersebut. Nah, dan juga gak hanya itu, ada juga pemeriksaan kesehatan secara berkala agar kita tuh memiliki kesadaran kalau misalkan penyakit-penyakit ini sebenarnya berbahaya dan juga bisa kita deteksi sejak dini seperti itu. Dan juga untuk menekan resiko dari penularan penyakit tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.